Ibu-ibu dan bapak, kita menunggu di maktab di hotel kita sampai tanggal 8 Zulhijjah. Itu namanya hari tarwiyah, ya, hari tarwiyah. Kemudian menunggu itu ngapain? Nunggu itu adalah memperbanyak sholat di Masjidil Haram karena pahalanya 100.000. Kemudian baca zikir, baca Al-Quran, berada di Masjidil Haram terus menerus dan seterusnya. Ya. Kemudian di asrama, di hotel, ya seperti ini ya, makan bareng-bareng, kumpul-kumpul. Kalau sekarang tidak perlu masak lagi gitu ya. Nah, bisa kumpul dapat dari hotel atau dari pemerintah, makan yang sudah kita sediakan. Tapi kalau pengen rindu makan, ya masak sendiri tidak apa-apa. Di sana ada dapurnya ya. Nah, kemudian memperbanyak ibadah di Masjidil Haram ya. Kemudian Bapak dan Ibu ziarah di kota Mekah. Ziarah itu piknik di kota Mekah. Maulid Nabi itu tempat lahirnya Nabi. Sumur Zam-Zam ada, tempat penampungan sumur Zam-Zam. Makam Siti Khadijah ada, Jabal Rahmah ada, Jabal Sur ada, Jabal Nur ada, dan Museum Haramain dan seterusnya. Masih banyak tempat ya. Nah, kita lihat coba ya. Ini tempat pengumpulan Zam-Zam. Ini tempat kelahiran Nabi. Dulu Nabi itu lahirnya di sini. Rasul lahir di sini. Depan masjid ya, rumahnya beliau. Nanti bisa ke sana ya. Kemudian ini sama tempat sumur Zam-Zam sebelahnya ya. Ini tempat makamnya Siti Khadijah. Ibu-ibu tidak bisa masuk di sini ya, di makam ini. Siti Khadijah ada di sini ya, sebelah sini. Makam di sini ya. Nah, kemudian ini Jabal Rahmah. Ceritanya panjang. Tapi kalau musim haji di sini penuh manusia. Putih semua ini. Jadi gunung jadi putih. Karena orang wukuf, orang-orang biasa yang maksudnya orang Afrika itu dia wukufnya di atas sini, duduk sama nunggu dia sampai terbenam matahari. Kalau Bapak dan Ibu tidak tahan, tidak kuat ya. Beda dengan orang-orang Afrika, orangnya kuat-kuat ya. Nanti pada musim haji, masya Allah, ini tidak kelihatan batu lagi, penuh dengan manusia ya. Ibu-ibu bisa naik di sini ya, bisa jalan-jalan di sini. Jadi bukan banyak cerita tentang apa mitos yang ada di sini, jangan diturutilah ya. Kemudian ini juga kita foto-foto di sana. Kemudian ini Jabal Nur, ya tahu sendiri ya. Tempat Rasulullah ini ya. Kemudian ini Jabal Mahnin ya. Kemudian Jabal Sur ya. Nanti akan diceritakan. Ini Gua Hira ya. Saya pernah naik ke sana, masih muda ini, sekarang sudah tua. Jadi naik sini ada di bawah ini ada tempat yang kecil gitu ya. Tempat Rasulullah duduk di sana, kemudian tempat sholat, tempat ibadat, apa saja beliau ada di sini. Ya dalam ini. Wah, rebutan. Orang-orang India yang banyak. Ibu-ibu India itu kuat-kuat benar. Ini orang India ya. Nah, kemudian ini museum ya. Kemudian ini apa namanya? Dulu sumur Zam-Zam itu seperti ini, sumur Zam-Zam ditimbal gitu ya. Kemudian ini Hudaybiyah ya. Pelaksanaan perjalanan ibadah haji. Kita ngambil yang Rasulullah saja ya, yang lainnya kita tidak usah bicarakan. Itu ya Mas ya. Bapak dan Ibu, perjalanan haji. Tadi kan umrah selesai ya. Udah ingat ya? Tamattu apa? Umrah terlebih dahulu, kemudian haji, ya. Tak bulan baleni terus penkelangan. Jadi di alam bawah sadar itu terserap di sini. Haji bagi dua, tamattu di antaranya. Tamattu itu apa? Untuk umrah terlebih dahulu. Umrah gua apa? Tadi sudah dilaksanakan, ya. Kemudian haji bagaimana? Kita sekarang sudah menjadi ahlul Mekah. Jadi penduduk Mekah istilahnya. Karena sudah ngambil apa di sana, sudah tawaf, sudah sa'i atau mana, sudah tinggal di Mekah. Artinya kita ini sudah jadi orang Mekah. Kayak guys, di aku orang Mekah loh gitu. Makanya kalau di Mekah, Bapak dan Ibu nanti kita kalau mau mengambil umrah yang berikutnya nanti ke Tan'im tadi. Karena kita sudah jadi penduduk Mekah. Tempat apa namanya Masjid Aisyah tadi. Nah, dari Mekah kita ya Rasulullah itu berjalan pergi menuju ke Mina terlebih dahulu. Ini Mina. Ini Mina ya, Mina. Ya betul Mina. Ke Mina dulu. Ya. Ke Mina kita tidur di sana, nginep di sana semalam. Kalau yang sebelah ya, yang pemerintah itu langsung ke Arafah, tidur di Arafah. Rasulullah di Mina terlebih dahulu, tanggal 8 Zulhijjah. Ya, 8 Zulhijjah. Nginep semalam di sini, semua disediakan, makan macam disediakan, ya di Mina.
Pagi-pagi subuh kita sholat subuh, ya. Kemudian kita berangkat menuju ke Arafah. Setelah di Arafah, kita wukuf di sana sampai maghrib. Kita berangkat lagi menuju ke Musdalifah. Sini. Nanti apa-apa yang di sana kita jelaskan batu gambarnya. Kemudian setelah di Musdalifah kita kembali ke Mina selama 3 atau 4 hari untuk melempar jumroh Aqobah terlebih dahulu. Kemudian setelah 3 hari selesai, kalau kita ingin kembali tanggal 12 itu namanya nafar awal. Kalau kita sampai tanggal 13 nafar, Rasulullah melaksanakan pakai sani, nafar sani. Makanya Mas Wada pakai nafar sani. Sepi itu kan. Kemudian kembali ke Mekah untuk apa? Untuk menyelesaikan rukunnya. Rukun haji di Mekah yang terakhir apa? Tawaf, ifadah sama sa'i. Tidak tahallul lagi, gak gundul meneh. Itu ya. Udah paham ya kira-kira ya jalannya? Udah semakin jelas gitu ya. Oh, haji itu urutannya kok gini. Haji itu seperti ini, umrah seperti itu tadi. Ya, coba sekarang kita lihat detailnya. Insya Allah nyanda waktunya. Dari maktab, dari hotel menuju Mina bermalam. Sama melaksanakan subuh menuju ke Arafah. Tadi sudah saya jelaskan. Nih, berangkat. Ini di hotel, ya. Berangkat menuju ke Mina tanggal 8. Naik bis, jalannya padat. Ya, itu ya. Bisa-bisa kita sampai 5-6 jam bisa-bisa. Baru bisa masuk ke Mina atau ke Arafah. Terima saja. Panas, ya usah apa-apa. Panasnya masih panas di neraka. Milih mana? Milih panas yang kene sih ya. Belajar sih. Naik rebutan. Rebutan ya ora apa-apa. Ya. Tapi bapak-bapak, nggih, yang kira-kira sehat, kalau dapat kursi kasihkan pada ibu-ibu. Setuju napa mboten niki? Jangan egois ya. Itu dapat mengumpulkan pahalanya sendiri. Gitu ya. Kasihkan rebutan ibu, masya Allah ya. Terus sampai ke Mina kita. Ke Mina kita berada di pondok ini, ya. Dan sini ini permanen. Ada AC-nya, enak kalau pada waktu kita berangkat pertama kali di Mina. Tapi setelah itu, masya Allah, tidur itu miring, Bu. Miring tidur itu. Tapi tidak usah ribut ya miring, ya wis pokoknya iso turu. Saya itu masya Allah saking ngalah ya namanya pembimbing. Ngalah itu kan sakemah itu, ya ngalah tidur di pojok paling pojok dekat tenda. Ternyata sebelah sananya itu kamar mandi. Tak tidur enak-enaknya kok pesing ya apa? Ternyata ono sing nguyon di situ di karena saking enggak tahannya, Bu. Ya wis tak tambah wae gitu. Yang penting enggak najis saya gitu loh. Nah, itulah dinamikanya kita berhaji. Seneng Ibu. Ini tempatnya masya Allah ya. Nah, ini maktabnya. Ya. Sini kita ada di sini ya. Ini pada tanggal 8 sampai nanti tanggal 9 subuh kita berangkat menuju ke Arafah. Ini kita menuju Arafah ini ya. Nah, rame apa baru datang. Nah. Ya, ini ya. Ini kita keluar mau berangkat menuju ke Arafah. Oh ya di Mina mau berangkat ya. Di Mina mau berangkat ya. Ini untuk punya asisten tiap hari manasik di mana-mana sampai apal dia ya. Senang, main baru umroh ya. Alhamdulillah. Nah, kita sampai di tadi sebetulnya panjang. Ada apa namanya? Slide-nya. Ini kita berada di Mina masih. Ya Mas ya. Karena ada kasur-kasur ini. Ini. Ini di Mina ya. Ini di Arafah. Tabal ini sih. Ini Mina ya. Kemudian di Mina kita semalam ya. Semalam kemudian kita berangkat menuju ke Arafah subuh. Setelah sholat subuh ya. Setelah subuh kita berangkat kemudian kita sampai kita saat kembali ke Mina. Nah, ini sholat subuh ya. Sholat subuh di Mina. Nah, kemudian kita berangkat ke Arafah, kita saling
bermaaf-maafan antara teman-teman kita. Kan kita tidak tahu selama berinteraksi di Mekah segala macam ada kesalahan-kesalahan, saling maaf-maafin ya Ibu ya, saling mohon ikhlaskan apapun yang terjadi. Karena banyak hal-hal yang terjadi di selama kita berada di berada di Mekah ya. Nah kemudian kita teruskan lagi, kita sholat subuh ya. Kembali ini nih, saya mas. Ini kita akan berangkat ya, akan menuju ke berangkat. Ini di Arafah ini. Belum. Ya coba. Apa ini masih di Mina? Ke Arafah ya. Ini berayam menuju ke Arafah ya. Kita menuju ke Arafah. Sudah masih berikram dengan sempurna ya. Ibu-ibu selama perjalanan ini itu ibu harus berjaga. Ya, ihramnya dijaga terus, Bapak jangan gitu ya. Jangan sampai ihramnya najis, kena najis dan seterusnya. Ya. Masih panjang? Nah, sampailah kita di Arafah. Ini padang Arafah. Kita turun, kita bergabung di kemah yang sudah kita sediakan, ya. Nah, di sini. Terus nah, ini menunggu waktu wukuf. Jadi sekarang yang namanya tenda di Mekah itu di Arafah itu seperti ini, bagus ya. Dulu masya Allah luar biasa tempatnya kan bagus. Ini tempatnya kita berada di Arafah ya. Arafah nanti ada makan siang. Setelah makan siang kita wukuf ya. Terus mas wukuf ya. Ini disediain semuanya. Minum ada, air panas ada, minum kopi, minum teh, minum jus ada semuanya, komplit ya. Makan pun sangat luar biasa ya. Di sini luar biasa, makan ada ya. Ini kita sedang nunggu wukuf ya. Sebentar lagi jam 12 lewat sedikit kita akan melaksanakan wukuf ya. Itu mesti sudah mendapat ilmunya tentang wukuf ya. Bapak dan Ibu masih menunggu waktu wukuf ya. Ini sebelum wukuf kita makan dulu ya. Di kemah makan dulu. Nanti habis itu jam 12 masuk lebih sedikit dengar suara azan dari Namirah dari masjid sana, itu sudah menunjukkan bahwa waktu wukuf sudah mulai masuk ya. Nah ini khutbah wukuf ya. Khutbah wukuf ini Menteri Agama tidak salah dulu ya. Ini karena dekat kemahnya dengan kita bisa ngambil fotonya ya. Nah kemudian ini suasana wukuf ya. Bapak dan Ibu, wukuf itu cuma ada waktu 6 jam ya. 6 jam itu Allah memprioritaskan apapun doa-doa ibu dan bapak, insya Allah dijabai. Makanya semua doa-doa di sana selama wukuf tolong dibaca bolak-balik berkali-kali, tidak masalah. Kalau kesel di dalam kemah bisa keluar di padang pasir terbuka berdoa di sana. Kalau masih capek juga tidur untuk jaga nanti malamnya, sepanjang malam kita masih punya aktivitas lain lagi ya. Disinilah waktu wukuf di sana cuma 6 jam. Berdoa yang banyak, jangan disia-siakan. Saya yakin untuk kembali lagi kita, termasuk saya ini, rasa-rasanya sulit ya. Karena ada waktu nunggu 10 tahun baru boleh daftar, udah tidak bisa lagi. Makanya jangan disia-siakan waktu wukuf ini, jangan guyon-guyon, tuh jangan rasa-rasa koncone dan seterusnya. Pokoknya fokus berdoa, terutama mohon kepada Allah, kemudian juga berharap bahwa Allah mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Jadi kuncinya itu kalau saya itu tinggal husnul khotimah tok Doa ya Allah mudah-mudahan husnul khotimah itu tok kuncinya. Untuk husnul khotimah mestinya harus berbuat baik terusnya, termasuk seperti di sini. Nah ini kan suasana wukuf ya. Santai, baca doa, zikir dan seterusnya gitu terus. Nah ya, ini kita menuju ke Musdalifah. Musdalifah kalau amal syuhada itu berangkatnya pada waktu subuh. Selesai sholat subuh kita berangkat menuju ke Musdalifah. Padang Musdalifah. Ada yang padang Musdalifah? Di padang Musdalifah kita menunggu di sana sampai subuh. Ya mau tiduran boleh ya. Kemudian kita akan berangkatkan sesuai dengan rombongannya, menunggu bis yang ada. 1 bis 1,5 rombongan. Ya ini kita nunggu 1,5 rombongan. Kita nunggu nanti datang bis kita berangkat. Ya rebutan bergantung-gantungan ya. Pokoknya bagaimana usahanya supaya bisa terangkut menuju ke Mina
ya. Ini selesai ada. Jadi seperti ini suasana, masya Allah. Maaf, ini di Padang Musdalifah tadi. Tadi udah akan berangkat menuju ke ya. Ini ke Padang Musdalifah. Menunggu seperti ini semalaman, ya. Berdoa sampai subuh, sampai sholat, ya. Subuh, ya. Nah ini, teman-teman menunggu. Ini cuma khusus pada umumnya ya kita ini yang Musdalifah, yang apa? Yang Amaswada ini, yang kalau di Solo yang Amaswada ini yang banyak nunggu sampai subuh, ya. Yang lain tuh kadang-kadang udah betah lagi. Jam 2 udah meninggal ke. Jam 12 lebih sedikit udah berangkat, ya. Kalau kita insya Allah. Nah kita sholat sampai nunggu sholat subuh, ya. Ini senang sekali bawa, ya. Walaupun dingin, ya. Di Musdalifah tuh udaranya dingin malam. Jangan sampai nanti apa namanya ihramnya ditutupkan kepalanya dan seterusnya, ya. Ini bisa mengambil kikil di sini, ya. Bisa ngambil sesuai dengan jumlah yang tadi pelajari. Kemudian untuk melempar jumroh akobah besoknya, ya. Ini sholat, ya. Subuh, ya, ada subuh. Azan dulu, ini teman kita azan nih. Ini pelopornya adalah teman-teman Amaswada. Ini. Kemudian diikuti oleh jamaah-jamaah dari mana-mana. Ini. Semua nunggu sholat ini. Ya, alhamdulillah, ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini diberangkatkan sesuai dengan Ini akan menuju ke bis. Kita mengutamakan ibu-ibu dulu, ya. Ibu-ibu dulu berangkat menuju ke bis, ya. Sampai wajahnya kayak gini-gini, ya. Pakai kesel, ya. Wah, wis. Karuan naik bis berebut kayak gini, ya. Nah, tadi saya katakan bapak-bapak kalau yang sehat ngalah gitu, ya. Ini menuju ke Mina, ya. Menuju ke Mina. Kemudian berjalan sebetulnya tidak jauh Mina itu. Tapi karena padatnya sehingga terasa lama. Kayak gini, ya. Ibu-ibu dan bapak, ya. Ya terima saja. Kemudian kita sampai di toilet di Mina tuh rebutan untuk ke toilet. Ibu-ibu hati-hati, ya. Kadang udah kesel, kadang-kadang karena ibu-ibu dan bapak ini kan masih berpakaian ihram, masih kena larangan ihram, makanya kudu hati-hati, jangan sembarangan di toilet, jangan campur baur, ya. Nah ini ibu-ibu sampai buka-buka, kan itu yang berbahayanya. Ibu-ibu lupa, terus ihramnya diangkat, kelihatan betisnya, itu masuk melanggar apa namanya, kena dam itu, ya. Jadi jangan sampai begitu, ya. Harus hati-hati karena kita ini masih sampai terakhir pakai ihramnya sampai melempar jumroh akobah. Selesai jumroh akobah selesai udah, ya. Nah itu, ya. Jadi harus hati-hati banget. Nah inilah kemah kita seperti itu gambarannya, ya. Nah ini ada terowongan, kita akan lewat di sana nanti, akan masuk terowongan berjalan kaki, ya. Tapi insya Allah ada. Ini dilakukan pada saat di Mina, ya. Ini sudah disampaikan pada waktu manasik umum, ya. Ini cara melempar jumrah juga sudah disampaikan, ya, mestinya. Cuma kita lihat prakteknya saja. Jadi lempar ini, Pak, tempat jamarat, tempat melempar jumrah, ya. Jadi ula, wusto, akobah. Jadi akobah yang paling belakang, ya. Wusto kita melintasi, wusto, ula, akobah, ya. Kemudian akobah itu pada tanggal 10 kita ngelemparnya, ya. Lempar tanggal 10. Yo kayak begini nih, ya. Ini padatnya ndak umum ini, ya. Padat ini masih longgar nih, ya. Coba kita lihat dari sebentar. Ini tempat lemparnya, seperti gedenya, ya. Kemudian nah ini mulai padat nih, ya. Ini semua orang akan melempar jumroh akobah tanggal 10-nya, ya. 10 akobah. Ini kita masih berpakaian ihram. Puncaknya begini nih, ya. Tanggal 10 orang semua akan melempar satu sumur tok, ya. Jumroh akobah, ya. Kayak gini. Takut apa mboten nggih Bapak, ya? Takut enggak? Enggak takut, ya. Kenapa satu arah, ya. Kalau dua arah itu memang berbahaya. Itu satu arah. Ya walaupun jalannya timik-timik, ya, tapi tetap sampai nanti. Ini ada 5 lantai, ya, ini, ya. Lempar jumroh akobah, ya. Nih, jadi ini jalan kita berangkat, ya. Ini tanggal kalau pakai ihram ini berarti masih tanggal 10. Ya, teman-teman, tanggal 10 ini hari pertama, ya. Hari pertama udah sampai di mulut terowongan. Masuk terowongan nanti. Di terowongan itu jalannya penak ini. Ya. Wah, senang nih, Pak, ya. Capek-capek sih tapi senang. Loh, ini di dalam terowongan ada kayak gini nih. Ya. Nah, ini. Kayak gini nih. Ya. Masya Allah. Nah, sampailah kita ke mulut terowongan, sampai ke terowongan. Kemudian kita akan mulai melempar jumroh akobah, ya. Jadi masuknya sudah ke sana. Masuk dari sana.
Kita tidak usah ngelempar di pojok sana, kita datang ke sini dulu. Ya masuk dulu ke dalam. Ini karena ini lebih sepi, kita bisa ngelempar di sini. Biasanya kita akan dituntun oleh pembimbing kita. Ini akobah cuma satu tok. Bismillahirrahmanirrahim. Siji. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai doa terus dan seterusnya. 7 selesai. Kemudian habis itu kita tahalul, potong rambut ya. Nah ini potong rambut tahalul. Selesailah tahalul awal ya. Haji itu ada 2 tahalul. Tahalul awal lempar jumroh akobah, potong rambut, kemudian selesai untuk mengganti pakaian biasa. Ini motong, kalau mau gundul ya gundul atau di gundul di tempat kita ya. Di kemah kita bisa. Ini teman-teman udah di kemah ini ya. Kalau Bapak tidak mau bawa apa-apa bisa gundul bayarnya 15 sampai 20 real ya. Kalau bawa sendiri ya potong sendiri kayak ini. Teman kita ini ya motong dewe gitu ya. Dikeroi alon-alon gitu ya. Tapi ibu-ibu tidak begitu ya, saat beberapa lembar saja cukup ya. Dia di barber, bisa di barber shop ya. Bisa potong di sini. Antrinya banyak ini ya. Dan cepat sekali kalau motong. Gitu ya. Nah, kemudian kembali sudah kayak begini ya. Ini kita udah santai-santai, ini udah di kemah kita. Udah pada gundul semua ini ya. Udah di kemah. Kemudian besok hari tanggal 11 kita ngelempar lagi ula, usto, akobah 3 kali ya. Tapi besoknya. Nah sebelumnya ada pemotongan dam kita. Hewan karena kita ngambil haji tamato, makanya kita harus bayar dam ya. Kalau kita tidak ngambil tamato ya tidak bayar dam. Tapi uang mas capek gitu ya. Terus, nah kita ngelemparnya ula sebelah sini ya. Ula, usto, akobah. Kemudian kembali ke rumah. 11, 12, tanggal 13 sama. Pulang lagi, besok berangkat lagi, pulang lagi, besok berangkat terus menuju ke Mekah. Ya. Nah ini udah biasa. Kan kita ngelempar hari kedua tidak pakai ihram lagi. Sudah berpakaian biasa, ya. Nah kayak gini, udah bebas. Ya sama teman-teman. Wah udah senang banget ya. Ini kita pulang. Teman udah bebas, tidak pakaian ihram lagi. Nah ini ya. Senang. Jalannya jauh memang. Dan tentara itu sampai pakai begitu ya. Ya, kipas-kipasi ini ya. Padat ini terowongan. Tapi aman, kenapa? Satu arah ya. Satu arah, pulang satu arah, berangkat satu arah ya. Ini di Mina selama 3 hari ya. Nah, ini senang ibu-ibu ya, senang walaupun capek. Tapi ibu-ibu yang tidak kuat kalau untuk lempar jamarat itu boleh diwakili ya. Wakili sama suaminya atau sama temannya boleh. Next. Kemudian itu yang berikutnya. Nah, ini ya. Ini hari yang kesekian ya. Nah, hari yang kedua tanggal 12 ya. Terus selesai. Mana? Kembali lagi ke kamar untuk kalau amal swada sampai tanggal 13. Mana Mas? Masih ada? Tanggal 13 kita melempar, kemudian habis itu kita pulang ke Mekah ya. Jadi selama 3 hari. Tanggal 10 cuma ngelempar 1 sumur tok akobah. Tanggal 11 ngelempar ula, usto, akobah. Kembali lagi ke kemah. Tanggal 12 ula, usto, akobah. Tanggal 13 sama swada. Kalau tanggal 12 kita mau pulang itu namanya nafar awal. Kalau tanggal 13 kita akan nafar sani. Amal swada tetap tanggal 13 karena Rasulullah tanggal 13. Barang-barangnya kita sudah bawa, kemudian kita ngelempar. Kemudian kita terus berangkat menuju ke Mekah. Ini persiapan berangkat menuju ke Mekah, naik bis, ya. Nah, kemudian kita tawaf ibadah dan sa'i. Berarti sudah masuk akhir dari perjalanan ibadah haji sampai sa'i selesai, tapi tidak potong rambut lagi. Selesailah ibadah haji. Gampang napa angel ya? Oh meneng, gampang apa angel? Gampang gitu. Cuma ya padatnya itu yang bikin tidak gampang ya. Oke ya, siap ya. Ini tertib sebenarnya nanti ada ini dia ya, dia. Nah ibu-ibu, setelah kita sampai selesai nanti kita mau pulang, tinggal sisa-sisa uangnya digoblonjo ya. Daripada dibawa pulang realnya belanja. Ini belanja di kaki-kaki 5 ya, di pinggir-pinggir itu. Lebih nyaman iso tawar menawar belanjane. Kemudian iso bahasa Jawa, iso bahasa Indonesia barang ini ya. Bisa. Nah, kemudian terakhir kita akan menuju ke Jeddah. Tadi kita gelombang pertama
kita akan berangkat pulang menuju ke Jeddah. Oh ya, maaf. Sebelum pulang ada tawaf wada, tawaf pamitan. Barang-barang kita udah kita kemas semua, udah kita siapin depan pintu, kita berangkat menuju tawaf wada. Tawaf wada itu berpakaian biasa, ya. Tapi karena sekarang ini, mudah-mudahan besok itu tetap boleh berpakaian biasa untuk tawaf wada. Sekarang ini untuk masuk ke kawasan ini itu harus pakai ihram. Pakaian ihram, bukan niat enggak, coba pakai ihram toh untuk ngelabui para petugas itu loh. Ini lama ya. Dia harus pakai ihram ya. Kemudian tawaf wada, selesai tawaf wada kita akan berangkat menuju ke Jeddah ya. Di Jeddah kita akan kalau memang tidak bisa ada nginepnya semalam, kita bisa juga jalan-jalan di kota Jeddah beberapa tempat ya. Nah, ini tidak usah saya lihatin aja ya. Ini ada aksesoris ya. Aksesoris kota. Ini ada masih terapung, tapi sebenarnya tidak terapung sih ya. Cuma di atas saya. Nah, Bapak Ibu, kita akan pulang ke tanah air ya. Seperti ini, menunggu antri pesawat ya. Nah, ini kita naik pesawat ya. Insya Allah ini Bapak Ibu yang paling saya ingatkan bahwa ini nanti hanya seperti ini yang boleh dibawa ya. Tidak boleh bawa lain daripada ini. Daripada ini akan dibuang sama petugas ya. 3 tas tentengan sama koper tok. Makanya pintar-pintar supaya oleh-olehnya bisa masuk di koper. Ya. Oke, kemudian selesai. Nah, sampailah kita di tanah air ini ya. Tadi di atas pesawat ada, Mas. Masuk pesawat ada. Oh, videonya ya. Oke. Jadi selesailah ibadah nanti di sini saudara-saudara kita pada berjemput semuanya ya. Saya kira turun dari pesawat, ada yang sujud syukur, ada yang seterusnya. Pas lewat 10 menit. Mohon maaf ya Ibu-ibu. Mudah-mudahan paham. Sekali lagi terakhir saya ngulangi. Haji ada 2. Haji kita mengambil haji tamato. Haji tamato itu ada 2 season. Season pertama adalah umrah. Ya, umrah itu mulai dari pakaian ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, selesai. Nunggu tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah kita siap-siap lagi berihram. Seperti tadi mandi di hotel, berihram, naik bis, kita niat melaksanakan haji. Allahumma hajjan. Kemudian baca talbiyah. Kita menuju ke Mina untuk mabit di sana. Mabit semalam, habis subuh, sholat subuh di Mina, kita berangkat menuju ke Arafah. Ke Arafah kita melaksanakan wukuf di padang Arafah sampai terbenam matahari. Kita berangkat menuju ke Musdalifah. Musdalifah mabit di sana semalaman sampai subuh. Sampai subuh berangkat ke Mina. Mina hari pertama ngelempar jumrah Aqobah. Selesai jumlah Aqobah ganti pakaian biasa, kembali ke kemah, tidur-tiduran, makan dan seterusnya. Besok pagi ngelempar lagi ula, wusto, Aqobah. Selesai pulang lagi ke kemah. Pulang ke kemah tanggal 12 berangkat lagi ke Jamarot untuk melempar ula, wusto, Aqobah. Kembali tanggal 12, kembali sampai tanggal 13 barang-barang disiapin, kita ngelempar ula, wusto, Aqobah, selesai. Kemudian pulang ke Mekah untuk melaksanakan tawaf yang rukun, tawaf ifadah dan sa'i. Selesailah prosesi haji. Kemudian kita mau pulang, namanya tawaf wada, tawaf pamitan. Selesai tawaf, tidak boleh masuk kamar lagi, tidak boleh tidur-tiduran lagi, langsung berangkat menuju ke Jeddah, pulang ke tanah air, selesai. Jadilah bapak dan ibu hajah dan haji. Gitu nggih? Saya kira begitu. Mudah-mudahan hajinya haji mabrur semuanya. Allahumma amin. Dan dimudahkan semua perjalanannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, cukup ya. Apa ada pengumuman lagi nih? Pak Wajar. Des kalau tidak ada ya udah pulang aja itu ya.